Iya, sebenarnya berdoa kepada orang mati itu nggak masalah ya, karena begini, kita percaya bahwa ketika kita mendoakan orang mati itu sebenarnya tidak akan berpengaruh kepada keselamatannya. Jadi ketika kita doakan dia akan ke surga, enggak. Ketika kita doakan dari yang tadi ke neraka, dia ke surga, enggak. Bukan gitu. Kita mendoakan orang mati betul, kita mendoakan mereka karena Shalom Kak. Malam. Tanya apa? Saya mau bertanya, Apa itu? apa pandangan Kristen tentang kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal. Iya, Ya. kan biasanya sering tuh kita berdoa untuk orang meninggal supaya jalannya dilapangkan gitu. Menurut pandangan Kristen itu bagaimana? Terima kasih. Iya, sebenarnya berdoa kepada orang mati itu nggak masalah ya, karena begini, kita percaya bahwa ketika kita mendoakan orang mati itu sebenarnya tidak akan berpengaruh kepada keselamatannya. Jadi ketika kita doakan dia akan ke surga, enggak. Ketika kita doakan dari yang tadi ke neraka, dia ke surga, enggak. Bukan gitu. Kita mendoakan orang mati betul, kita mendoakan mereka, karena kalau kita lihat di dalam kisah orang kaya dan Lazarus, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ketika orang kaya itu mati, ketika Lazarus mati, malaikat itu menuntun rohnya ke Firdaus. Dan Rasul Paulus dalam Efesus 6 berkata bahwa lawan kita adalah penghulu, penguasa-penguasa yang ada di udara. Nah, ketika malaikat menuntun roh kita melalui udara ini ke Firdaus, maka iblis-iblis yang ada di udara ini itu berusaha untuk menarik kita menjadi miliknya. Nah, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan berbelas kasih kepada roh orang itu agar dituntun dengan selamat sampai ke Firdaus. Nah, jadi mendoakan orang mati itu salah nggak? Nggak salah. Karena mendoakan orang mati bukan untuk keselamatan jiwanya, tapi untuk apa? Cepatnya dia pergi ke Firdaus dalam tuntunan malaikat kudusnya Allah. Gitu. Berarti tapi kan nggak salah gitu kan Kak, kita mendoakan orang yang sudah meninggal gitu. Nggak apa-apa. Oke Kak, itu aja. Makasih ya Kak. Oke, semangat. Ya, semakin malam kalian semakin rame. Yang request juga 100. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalian itu kan belajar. Kita sama-sama belajar. Tapi, apakah ini adalah TV? Bentar ya. Silakan Luis. Malam. Ya, silakan. Shalom. Salam. Terdengar? Ya. Ya, Soalnya saya orang menarik soalnya adaku seperti ini. Ya Kak. Maaf ya Pak. Saya mau tanya tentang kan Dwi Natur itu kan dua apa ya? Satu pribadi, dua apa ya? Ya, Dwi Natur ya. Saya mau tanya tentang Dwi Natur sih Kak itu. Mungkin Kak mengerti tentang hal itu. Apa yang mau kamu tanya dari Dwi Natur? Kan Dwi Natur itu 100% Allah, 100% manusia kan? Ya. Yang bukan 100% yang itu yang mungkin yang manusia. Iya. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya, jadi itu. tentang Dwi Natur Kristus, satu pribadi dua kodrat. Jadi satu pribadi Kristus memiliki dua kodrat yang satu di dalam Kristus tidak terpisah tetapi tidak bercampur. Jadi kodrat ilahi dan kodrat kemanusiaan, kodrat ilahi dan kodrat insani Kristus itu bersatu di dalam satu pribadi Kristus tapi tanpa mengalami percampuran atau persilangan. Gitu, makanya ada momen di mana Tuhan Yesus berbicara dalam keadaannya sebagai manusia,
ada dia berbicara ketika dia sebagai yang ilahi gitu. Nah, Gitu iya ya. sih. Nah, pertanyaan kedua masih boleh Kak? Nah, kan yang menjadi pertanyaan kita itu kan orang perjanjian lama itu kan Tuhan Yesus kan lahir di perjanjian baru kan Kak. Perjanjian baru otomatis yang dari perjanjian baru itu orang-orang yang mengenal Kristus, yang mengenal dan mengetahui dan percaya itu kan yang apa ya, bisa dibilang diselamatkan lah ketika percaya dengan iman, ya kan? Dan pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang ada di perjanjian lama, yang dimana Kristus belum dilahirkan, ya kan? Itu sih. Mengerti maksudnya? Ngerti dong, masa nggak ngerti kau. Ya, jadi itu sih pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang di perjanjian lama yang belum mengenal belum tahu tentang maksudnya tentang Kristus, maksudnya belum dilahirkan begitu kan. Di perjanjian lama kan tentang berbicara tentang aku, paling banyak aku dan ya kebanyakan kan begitu kan, kata-kata aku. Jadi sih yang aku tanya, bagaimana dengan orang-orang yang di perjanjian lama yang tidak, Orang-orang yang di perjanjian lama, mereka beriman kepada Mesias yang akan datang. Ya, jadi ada orang-orang yang mendengarkan nubuatan mengenai Mesias yang akan datang, dan ketika mereka percaya kepada nubuatan itu, mereka akan diselamatkan ketika Yesus mati di kayu salib. Makanya dalam 1 Petrus 3 ayat 19, Rasul Petrus berkata, dalam roh ia juga pergi melakukan pemberitaan kepada roh-roh yang di penjara. Ya, jadi yang di dalam penjara itu Tuhan Yesus juga pergi memberitakan kemenangannya. Ya, dan itulah orang-orang yang di penjara itulah yang turut pergi bersama Kristus ketika Yesus Kristus bangkit. Ya, jadi perjanjian lama itu yang mendengarkan nubuatan Yesus dan percaya, mereka diselamatkan ketika Yesus bangkit, dan kita beriman ke belakang. Gitu. Dan bagi orang-orang yang sama sekali belum mendengarkan berita tentang Yesus, baik di perjanjian lama dan di perjanjian baru, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma 2 ayat 11 sampai 16 berkata, oleh hati nuraninya ia akan dihakimi. Jadi yang menjadi dasar penghakiman bagi mereka yang sama sekali belum pernah mendengarkan Yesus adalah hati nuraninya mereka sendiri. Ya. Ngerti. Ini berarti bicara tentang iman ya Kak? Ya. Ya benar. Oke, itu sih yang aku mau tanya. Soalnya masih ya, terima kasih Kak. Ya, berkati shalom. Ya. Silakan Presiden terpilih. Dia bilang silakan Presiden terpilih. Ya, shalom, selamat malam Kak Elia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, semenjak saya mengikuti live kakak, saya terasa terberkati. Tuhan Yesus memberkati kakak selalu. Kakak, ya, ini saya mau tanya terkait dengan bahasa roh Kak. Karena saya sering terbangun di jam 3, jam 12, jam 5. Dan kalau saya berdoa tiba-tiba saya memperkatakan bahasa roh. Saya mau tanya ke Kakak Elia, menurut Kak Elia bahasa roh itu seperti, apakah itu bahasa roh itu bahasa yang kita, karena saya tidak mengerti, saya berdoa pun juga saya berkata-kata saya tidak mengerti tentang artinya itu. Jadi menurut Kelia saya mau tanya bahasa rohnya menurut Kelia tuh seperti apa begitu. Kamu punya Alkitab di sana? Punya. Ya, coba buka 1 Korintus 14 ayat 13. 1 Korintus 4 ayat 13. 14 ayat 13. Oh. 1 Korintus 14 ayat 13. Korintus 13 ayat 14. Ya. Kejarlah kasih, ya.
Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, Kak. Bentar ya. Aduh, terbalik kayaknya. Jaringan saya lemot soalnya. Bentar ya. 1 Korintus. Jadi kamu kadangkala berbahasa roh tapi kamu tidak mengerti, begitu kan? Iya. Iya. Ada kok jawabannya. Bentar ya. Nah. Satu Korintus 14. Nah, ayat 13. 1 Korintus 14 ayat 13. Karena tadi kamu buka 13 ayat 14 kan? Bukan 14 ayat 13 kan? Iya. Kan? Ya, kamu salah baca berarti. Nah, 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan, karena itu siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Nah, jadi kalau kamu berbahasa roh, kamu harus minta sama Tuhan agar kamu diberi karunia untuk menafsirkan bahasa itu, agar kamu mengerti. Makanya dalam ayat 14-nya dikatakan, sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tapi aku juga menyanyikan pujian dengan akal budiku. Jadi ya kamu kalau berdoa dengan bahasa roh, kamu harus minta sama Tuhan agar Tuhan berikan kamu karunia untuk menafsirkan bahasa itu. Amin. Dengan demikian kamu mengerti dan kamu dibangun. Karena tujuan karunia roh itu adalah membangun kamu dan menginjili kamu. Begitu. Amin. Itu ya? Iya. Saya cuma nanya itu. Makasih ya, Kak. Oke. Tuhan Ya. memberkati Kakak. Ya. Ya. Oke ya. Ini banyak yang mau naik gini teman-teman. Jadi kita mungkin tidak sanggup ya dek ya untuk naikin semua. Ya silakan, apa siapa yang nama mau main? Halo? Nggak ada turun. Kayak gitunya kalau jujur mahal tuh, aduh janganlah. Nah ya, jujur mahal, teman-teman. Gak boleh, ya. Gak boleh kayak gitu. Mana ini Oh ini. Siapa tadi yang minta-minta itu? Halo Elia. Ya, silakan. Kamu tanya apa, brother? Jangan keluar dari aplikasi, kita tidak bisa dengar. Oh, gua ini kalau sekarang kedengaran nggak? Iya, keren-keren. Silakan. Gue mau nanya ini sih. Tadi gua kan tadi ngikutin lo ya dari awal ya. Terus tadi lo bahas terkait orang yang meninggal apakah bisa didoakan gitu kan ya. Wah. Terus lo jawab tuh, lo bilang kalau ya sebenarnya nggak masalah gitu ya, nggak dosa juga karena kan ibaratnya lo ketika meninggal nanti arwah lo kan akan dibawa lah gitu ke menuju Firdaus gitu ya, quote unquote gitu kan ya. Tapi nanti mungkin dalam hal lo berdoa nanti lo akan mendoakan agar perjalanannya gitu kan ya. Jadi lo bicara perjalanannya sampai lah gitu kan ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan gue sebenarnya apakah itu penting gitu loh? Karena kan basically kalau misalkan lu udah meninggal, artinya kan nggak ada lagi tuh. Maksudnya keselamatan lu tuh udah jelas lah. Either lu mau diselamatkan atau lu akan dibinasakan gitu kan ya?
Nah, maksud gua esensi lu mendoakan agar di perjalanan lu itu quote unquote bisa mencapai firdaus itu apa ya? So itu gue sedang penasaran sih. Ya, Maksudnya kamu apakah harus jadi penting atau mendoakan. tidak penting gitu loh, El? Bukan tidak penting, karena dosamu dan perbuatan baikmu itu akan mengikutimu ketika kamu mati. Jadi kita mendoakan kamu agar kamu tidak dituntut iblis lebih banyak, dan kamu bisa melaluinya dengan baik, dituntun oleh malaikat ke Firdaus. Jadi itu tidak akan berpengaruh kepada keselamatanmu, karena pada akhirnya kamu akan ke Firdaus. Tapi cepat atau lambatnya itu penting. Ada yang lama, ada yang cepat. Kalau dia pelayanannya banyak, berbuat baiknya banyak, iblis itu akan sedikit menuntut dia. Tapi kalau dosanya banyak, ya, iblis itu akan menuntut dia banyak, maka dia lama ke Firdaus. Makanya Alkitab mengatakan Tuhan Yesus itu akan datang seperti api. Dia akan membakar orang, ada yang seperti emas, ada yang seperti perak, ada yang seperti kayu. Nah, itulah pemurnian itu. Nah, ketika orang mati, rohnya itu akan dituntun malaikat ke Firdaus, tetapi penguasa di udara dalam Efesus 6 itu juga akan menuntut kita atas dosa kita. Nah, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan di dalam kasih-Nya, belas kasih-Nya, berbelas kasihan kepada orang yang didoakan itu, agar Dia menuntun dengan segera mengalahkan roh-roh jahat yang ada di udara. Berarti kalau lu, gue gak tau ya, maksudnya correct me if I'm wrong gitu ya. Berarti kalau once lu meninggal gitu ya, berarti itu ini ya, maksudnya ada masa dimana itu penantian gitu, maksudnya nggak langsung gitu loh. Enggak langsung. Maksudnya kayak lu perlu dimurnikan dulu. Nah, dimurnikan itu bukan dimurnikan. Jadi, rohmu perlu berjalan menuju Firdaus. Oke, terus oke. Itulah mengapa orang yang tidak percaya Yesus, rohnya itu akan tertahan di alam maut, karena iblis itu akan menuntut dia akan dosanya. Dia nggak punya pembela, jadi nggak bisa ke Firdaus. Tertahan dia di alam maut itu. Dosa-dosanya buat dia tertahan karena dituntut oleh iblis. Nah, orang yang percaya Yesus, dia punya malaikat yang menuntun dia ke Firdaus. Gitu. Tapi itu buat prosesnya ada nggak sih, maksudnya di step di Alkitab gitu kayak proses itu? Nggak ada. Berarti kayak sesuatu hal yang misteri gitu ya? Betul, itu misterion. Oke, thank you El. Oke. Tinggal di Jakarta ya? Iya. Oh ya, pantas agak lu gue jaksel gitu. Alah, gimana sih cara disconnect ya? Thank you.